Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini walaupun mahasiswanya satu, kita mulai aja ya, supaya tidak membuang waktu. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Adri Syahputra, SHMH, dosen di Universitas Deli Sumatera. Di semester ini saya diberi tanggung jawab dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Ya, ini mahasiswa baru satu, Fahmi Zurbial ya. Jadi biar kita data juga nih Fahmi Zurbial. Di sini pun ada bagian prodinya ya. Fahmi oke kan? Fahmi ada orang ya kan? Ya Fahmi, ini baru satu ya, baru kamu sendiri ya. Untuk tidak membuang waktu, kita mulai saja perkuliahan pada hari ini ya. Nanti biar kawan-kawannya menyusul. Ya, kita hari ini di mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, di topik pembahasan pertama kita bicara masalah lembaga peradilan yang berada di Indonesia. Jadi kita tetap harus membahas lembaga peradilan yang ada di Indonesia yang dinaungi oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi kita sebagai seorang sarjana hukum atau para praktisi hukum nantinya, kalian sebagai mahasiswa hukum yang sekarang, bahwa kita pada saat sekarang ini harus membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara, baik itu nanti di pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tun, pengadilan anak, pengadilan HAM dan yang lain dan sebagainya. Oke, kedengaran suara saya kan? Jadi kekuasaan kehakiman di Indonesia diawali dengan TAP MPR nomor 10/MPR/99 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, menuntut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dan eksekutif. Kan? Jadi di sini ada pemisahan antara eksekutif dan yudikatif. Yang ini pemisahannya nanti akan kalian terima di mata kuliah hukum tata negara, hukum administrasi negara dan yang berkaitan di situ. Jadi di sini kita hanya membahas masalah lembaga peradilannya, terutama lembaga peradilan agama. Ya, kalau dia nanti hukum acara perdata, hukum acara pidana, mungkin ada hukum acara tun, itu nanti ada mata kuliahnya tersendiri. Ada mata kuliahnya tersendiri sehingga suara kamu nggak masuk loh. Saya udah open mic. Saya udah tes mikrofon bisa. Ya, yang baru gabung, selamat juga baru gabung. Ya, sekali lagi kita di sini membahas hukum acara peradilan agama, kita juga baru mulai. Ini speaker saya udah 100%, mic saya pun udah oke, udah saya tes. Coba si Fahmi kok nggak keluar suaranya? Lia keluar nggak? Coba tes dulu Lia suaranya.
Ibu Lia. Kedengaran suara saya? Ya, kita lanjut ya. Jadi hukum acara peradilan ini, peradilan agama, peradilan perdata, pidana ini bagi sarjana hukum itu adalah mata kuliah wajib. Ya. Karena nanti setelah tamat, mana tahu kalian ingin menjadi seorang praktisi hukum seperti misalnya advokat yang tidak ada masa pensiun, ya kan? Kalian bisa ikut advokat, kalian harus tahu hukum acaranya yang berlaku di semua tingkat peradilan. Peradilan agama, peradilan perdata, peradilan tun, peradilan pidana. Karena sejatinya nanti kalau kalian sudah buka bantuan hukum, maka orang tidak akan pernah bertanya, Bapak atau Ibu bisanya di bidang apa. Ya, pasti mereka langsung mengadukan masalah mereka, kasus mereka. Kitalah yang memberikan solusi kepada mereka. Makanya saya harapkan kalian paham tentang hukum acara masing-masing, walaupun hukum acara semuanya. Ntar ya, saya tes dulu ya. Ini gimana? Suara saya udah masuk. Saya udah tes di Zoom ini, ada suaranya. Ya. Lia, gimana, ada suara saya? Nggak ada yang jawab ya. Gimana, sudah ada? Sudah ada kah? Kita lanjut. Ini gimana? Sudah adakah suara saya? Ya, kita lanjut ya, karena Lia pun nggak ada komennya. Ini prodi ilmu hukum, siapa yang megang, Bapak Ibu? Ada nggak suara saya?
Gimana Ibu Lia, ada kedengaran? Prodi hukumnya ada kedengaran nggak suara saya? Kita lanjut ya. Jadi kekuasaan kehakiman ini kalau kita lihat itu ada di dalam Undang-Undang Dasar pasal 24, pasal 24A, pasal 24B dan pasal 24C serta pasal 25. Jadi pada intinya ada di pasal 24 dan 25. Ya. Halo? Udah ya. Udah apa? Jadi kita ulangi lagi bahwa kekuasaan kehakiman ini ada diatur dalam pertama kali dalam Tab MPR RI nomor 10/MPR/99 tentang pokok kekuasaan reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional. Sebagai haluan negara menuntun adanya pemisahan antara fungsi yudikatif dan fungsi eksekutif. Jadi fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif ini nanti kalian kalian mungkin sudah pelajari di hukum tata negara maupun hukum administrasi negara karena kalian semester 6 ya. Jadi di situ ada tugas-tugas ada kekuasaan yudikatif, eksekutif dan segala selainnya. Jadi di sini sebelumnya mungkin nggak kedengaran ya, nama saya Adri Syaputra ya, saya termasuk dosen baru di Universitas Deli Sumatera ya. Saya lulusan S2, saya semester ini diberi amanah untuk mengajar hukum acara peradilan agama. Jadi diharapkan di mata kuliah ini kalian mengerti tentang proses peradilan di pengadilan agama sehingga nanti pada saat kalian menjadi lawyer ya, kalian tidak terlalu buta. Saya nggak tahu ini nanti ada mata kuliah klinisnya atau tidak. Nanti kita konfirmasi lagi ke bagian prodi ya, ada bagian klinisnya atau tidak. Karena seharusnya untuk memahami ini secara mendalam kita harus klinis, tapi jumlah kalian kalau memang 7 rasanya bisa kita lakukan penelitian ke pengadilan agama kalau kalian memang mempunyai waktu ya. Jadi di sini saya kasih ilmu-ilmunya sehingga kalian tahu. Jadi kekuasaan kehakiman kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar itu ada di pasal 24 dan pasal 25. 24 itu 24A, 24B dan 24C serta pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. Saya selalu minta kepada mahasiswa saya, apalagi kalian, terutama kalian yang sudah semester 6, kalian wajib memiliki Undang-Undang Dasar lengkap amandemen. Ya. Karena semalam saya ngajar di semester 1, itu selalu saya ingatkan setiap minggu sampai selesai dia semester 1, sekarang naik semester 2, belum terbelinya juga Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi kalian sebagai sarjana hukum harus punya pegangan nih. Ya, coba sebentar ya. Nih ya. Nih. Jadi kalian lihat belilah yang seperti ini, yang lengkap. Dia lengkap, semua amandemennya lengkap. Ya. Jadi saya menyuruh kalian karena saya sudah melakukannya. Saya nggak mau menyuruh kalau saya belum melakukan. Jadi sini lengkap. Mulai dari Undang-Undang Dasar. Karangan siapa, Pak? Karangan siapa? Nggak ada karangan ini. Jadi, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar. Amandemen lengkap gitu, Pak? Iya, Undang-Undang Dasar amandemen lengkap. Ya.
Nah, jadi punyalah kalian sebagai pegangan kan, karena sini juga mengatur segala hukum dari kekuasaan kehakimannya, dari pendidikannya, dari segala macam. Nah, ini seharusnya dari semester 1 sudah diingatkan. Tapi ya mungkin dosennya lupa ya kan. Jadi kekuasaan kehakiman di Indonesia ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawah lingkungan peradilan umum. Ya. Ada peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Jadi itu harus tahu kalian. Agama ini bidang kajiannya kemana, ya kan? Perdata umum bidang kajiannya kemana? Kalian kan nanti mempelajari juga hukum acara perdata. Pidana ini kemana? Kemana pidana anak, kemana pidana militer, kemana tindak pidana korupsi dan segala macam. Nah, kita bahas di sini hukum acara peradilan agama, harusnya kalian dapat. Jadi kedudukan lembaga peradilan di Indonesia, kekuasaan kita bicara dasar dulu, ini kedudukan lembaga peradilan di Indonesia. Pertama, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak reformasi yang diawali oleh TAP MPR RI nomor 10/MPR/99 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional. Jadi kekuasaan kehakiman di Indonesia itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung serta badan peradilan yang di bawahnya. Jadi lembaga tertinggi itu Mahkamah Agung di lingkungan peradilan umum. Kalau dia di bidang tata usaha negara bisa ke Mahkamah Konstitusi, ya kan? Jadi masing-masing peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dengan perundang-undangannya tersendiri. Seperti yang pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 2, 24A Ayat 1 dan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 tahun 1989 tentang Mahkamah Agung, Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Jadi kalian sebagai mahasiswa hukum harusnya tahu itu bukan undang-undang yang hanya berlaku saat sekarang ini, tapi undang-undang yang berlaku sebelumnya. Kenapa? Supaya kita bisa mengerti di mana letak perubahannya, letak pembedanya, sehingga dia apa yang berubah, apa yang digantikan, apa yang menjadi tonjolan dalam undang-undang baru itu, yang bidang kajian yang baru itu harus jelas, kan? Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus yang satu permohonan kasasi, yang kedua sengketa tentang kewenangan mengadili. Permohonan kasasi dia kalau kita sudah melaksanakan dari pengadilan negeri atau pengadilan agama, ya, yang di umumnya negeri, yang di agama pengadilan agama. Lanjut, kita kalau merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, maka kita bisa mengajukan banding. Banding bisa kalau di pengadilan negeri ke PTN, Pengadilan Tinggi Negeri. Kalau di agama dia Pengadilan Tinggi Agama. Kalau yang Kota Medan itu di Jalan Helvetia. Pengadilan agama itu yang pengadilan agamanya di Amplas, ya. Kalian harus tahu lokasi-lokasinya. Karena kalau kalian tidak tahu, jika nanti kalian jadi praktisi hukum seperti
pengacara atau yang sejenisnya, maka kalian akan meraba. Jadi Mahkamah Agung juga mengadili tentang sengketa tentang kewenangan mengadili. Sengketa kewenangan mengadili. Kalau kalian, saya nggak tahu ya, kalian udah belajar hukum arbitrase atau belum? Coba udah belajar hukum arbitrase apa belum? Hah? Udah ya? Mata kuliahnya hukum arbitrase. Gabungan. Materi ya, materi. Mata kuliah belum ada, mungkin nanti semester 7 atau semester 8 mungkin ya. Jadi kalau tentang sengketa kewenangan mengadili ini bisa ada kaitannya seperti dalam arbitrase. Jadi dalam arbitrase itu kasus-kasus perdata, hukum dagang segala macam, ya. Tapi tidak termasuk perdata misalnya perceraian di pengadilan negeri, ya. Jadi hanya hukum dagang dan yang sejenisnya, pengadilan tata usaha negara segala macam. Jadi itu bisa dibawa ke arbitrase. Karena apa? Karena biasanya proses peradilan di peradilan umum, pengadilan negeri itu prosesnya lamban, ya kan? Tapi kalau di arbitrase itu dia cepat. 30 hari atau 40 hari itu wajib putus. Makanya orang-orang para pelaku bisnis bisa lebih memilih ke arbitrase. Ya. Arbitrase ini bisa nggak dibawa sama orang dalam suatu perjanjian? Bisa. Tapi kalau dalam perjanjian itu dibuat atau dijelaskan. Misalnya, jika dalam jika dalam perjanjian ini kedepannya kita mengalami, pihak pertama dan kedua mengalami sengketa, maka pihak pertama dan kedua menyepakati akan menyelesaikannya secara arbitrase. Itu baru bisa dibawa ke arbitrase. Tapi kalau tidak ada keterangan itu wajib dibawa ke pengadilan negeri. Atau jika ada sengketa memang tidak dibuat seperti itu, sengketa masing-masing pihak setuju dari pengadilan negeri dialihkan ke arbitrase, ya boleh. Tapi memang harus setuju kedua belah pihak. Biasanya kalau sudah jalan perkara, jarang yang berpindah. Perdata tetap ke perdata. Yang di pengadilan negeri ya. Ada juga permohonan peninjauan kembali. Ini harus kita beri juga pengertiannya. Apa itu permohonan peninjauan kembali? Jika suatu putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, ya. Tahu kapan suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap? Sudah dijelaskan? Belum ya? Jadi saya jelaskan. Jadi suatu putusan itu bisa memperoleh kekuatan hukum tetap, ya. Diputuskan hakim itu pasti hakim memberi jarak kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum 7 sampai 14 hari. Ya. Itu jika lewat waktu itu tidak ada upaya hukum, ya, tidak ada peninjauan tidak ada banding dan segala macam, maka itu sudah berkekuatan hukum tetap. Ya. Gimana kalau kita tidak puas dalam putusan itu yang sudah berkekuatan hukum tetap? Kita bisa mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini dalam upaya apa? Misalnya kita memperoleh bukti-bukti baru yang dapat mengubah jalannya putusan. Kita dapat ajukan bukti itu sehingga kita dapat mengubah hasil putusan, kita ajukan PK. Ya. Tapi kalau tidak ada bukti yang mendukung atau mendasar, biasanya pengajuan PK kita juga ditolak. Ya, tidak semua PK itu diterima. Jadi intinya PK ini adalah upaya hukum terhadap putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ya.
sudah nggak bisa lagi dibanding. Jadi putusan PN udah diputus hakim, tidak ada upaya hukum selama 2 minggu, itu putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau ada para pihak yang tidak sesuai dengan apa yang diputuskan hakim, dapat mengajukan PK, nggak bisa lagi mengajukan banding. Ya, jadi harus paham kalian di situ nanti, karena nanti kalau kalian ingin menjadi seorang advokat atau pengacara, kalian juga harus paham seperti itu. Kalau kalian masih ragu, kalian bisa lihat di internet, di YouTube. Nanti ini pun kuliah ini saya masukkan lagi ke YouTube. Nanti saya nggak tahu kita ada buat grup apa enggak ini hukum acara peradilan agama. Coba nanti dibuat, ya kan, dimasukkan saya. Nanti saya kasih nomornya. Itu nomor saya. Gimana ya? Oh, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Ya. Kita lanjut aja nanti di akhir ya. Jadi kewenangan Mahkamah Agung ini juga dapat apa? Menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang. Jadi kalau kalian sudah mempelajari ilmu perundang-undangan atau legal drafting, ada mata kuliahnya ya kan? Ilmu perundang-undangan ada, legal drafting ada. Itu ada hierarki perundang-undangan. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 10 2004 itu pasal 7. 12 2011 itu kalau nggak salah pasal 10 apa 12, lupa saya. Nah, nanti bisa kita lihat sama-sama ya, karena saya nggak dapat mata kuliah itu, nanti saya lihat lagi ya. Selanjutnya ada kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Jadi Mahkamah Agung ini juga ada kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Kalau kalian mau tahu, ya nanti kalian memang harus tahu. Orang sarjana hukumnya harus tahu. Jadi kalian harus punya seluruh undang-undang yang berkaitan dengan lembaga peradilan. Ya, saya nggak karena itu modal dasar sarjana hukum. Semua lembaga peradilan apapun itu, kecuali militer, karena jarang kita masuk ke dunia militer. Kalau kita jadi advokat jarang masuk ke dunia militer. Mereka pun khusus advokatnya. Ya, jadi paling nggak kalian punya. Nggak mahal itu, kalau yang undang-undang lain itu nggak mahal, itu paling antara 20.000 ke bawah harganya. Ya, seminggu kalian beli satu kan bisa. Nggak bisa, nggak saya suruh kalian beli semua. Ya kan? Jadi Gramet ada, kalau kalian malas keluar rumah, online ada, di Tokopedia ada, di apa ada, kan ada semua itu. Kalian tinggal cari aja. Terdapat pengecualian dalam permohonan kasasi, dalam pengajuan permohonan kasasi. Perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Ada perkara-perkara yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Ya kan? Ini harus kalian lihat juga, jadi kita sama-sama paham. Yang pertama, putusan peradilan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, putusan peradilan tidak bisa dikasasi. Yang bisa di PK, peninjauan kembali. Ya. Jadi kalau dia udah namanya putusan, itu tidak bisa dikasasi. Dia di PK. Jalurnya tetap di Mahkamah Agung, tapi judulnya beda. Sama-sama di Mahkamah Agung, judulnya beda. Selanjutnya perkara pidana. Gimana? Suara kamu kecil kali. Kalau yang putusan hakim clear itu bisa di PK, seperti saya tadi bilang. Kalau dia udah putus ya, sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau dalam masa tunggu, kan ada tuh putusan dalam masa tunggu antara 7 sampai 14 hari.
para pihak bisa mengajukan upaya hukum, dibilang hakim. Itu kalian bisa ngajukan upaya hukum. Yang pertama kalau dari PN ya kalian ke banding dulu, ya kan, baru ke kasasi. Udah kasasi baru PK, ya kalau urutannya dari bawah. Tapi kalau kalian putusan kalian dari bawah sudah berkekuatan hukum tetap, maka harus di PK langsung. Karena kalian ajukan banding ke pengadilan tinggi, mereka tidak akan nerima. Selanjutnya ada perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah. Nah, jadi tata usaha negara ini ada yang ke Mahkamah Agung, ya. Tapi kalau keputusan pejabat daerah, ya, itu ke Mahkamah Konstitusi. Ya, bedakan. Keputusan pejabat daerah seperti apa? Keputusan gubernur, keputusan wali kota, yang semacam itulah, keputusan menteri, keputusan presiden. Pokoknya pejabat negara itu orang-orang yang berdiri berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Mahkamah Agung berwenang. Pertama, Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili. Ya, jadi kalau sengketa kewenangan mengadili itu ke Mahkamah Agung. Ya, kadang ada nih sengketa lagi, kasusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi menurut salah satu pihak cocoknya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi di sini Mahkamah Agung menilai kemanakah cocoknya itu. Kalau memang cocok ke peradilan umum yang tun, ya, ke pengadilan tun, maka dikasihlah ke tun, diarahkan ke tun. Itu tetap apa? Selanjutnya ada Mahkamah Agung berwenang memutus dan dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatan oleh kapal perang Republik Indonesia. Jadi di sini Mahkamah Agung juga memutus tuh. Tapi kalau sekarang kan kapal-kapal asing nggak lagi dalam penyitaan, lebih kepada penghancuran, ditembak, ya kan? Kapal-kapal pencuri ikan dimusnahkan, dibakar. Kalau dulu menurut aturan undang-undang itu ditangkap, kapal ditangkap, ABK-nya semua disidang di Mahkamah Agung tentang apa izin mereka masuk ke perairan Indonesia, ya kan? Kalau diputus, bisa putusannya itu denda, bisa putusannya itu pidana atau penyitaan kapal. Ya, tapi sekarang semenjak Menteri Ibu Susi memang udah main bakar aja, ditenggelamkan supaya menimbulkan efek jera. Memang nggak salah juga itu. Nah, biar nggak sembarangan, ya kan. Misalnya di peradilan umum, kita lihat di pengadilan umum, peradilan negeri merupakan peradilan tingkat pertama, pengadilan tinggi merupakan peradilan tingkat banding. Jadi nggak ada ya, pengadilan negeri itu tingkat pertama, jadi pengadilan tinggi itu bukan tingkat kedua. Jangan salah ya, nanti kadang mahasiswanya ada yang salah. Karena pengadilan negeri dibilang tingkat pertama, pengadilan tinggi dibuatnya tingkat kedua. Enggak, yang betul pengadilan tingginya tingkat banding, ya. Nah, jangan salah kalau nanti kalau dalam masa belajar gini, oke lah kita saling mengingatkan. Kalau kalian udah di luar di lembaga peradilan kan malu jadinya, ya kan. Ya, penyebutannya ngajukan di tingkat banding. Orang jarang ada bilang nangani kasus mana di pengadilan tinggi, enggak. Nangani kasus mana dalam tingkat banding, banding agama misalnya. Jadi dia di pengadilan agama. Kalau banding umum dia di pengadilan umum, di peradilan umum. Ya, peradilan kalian harus juga sudah tahu kalian kan, kalau ini pengadilan agama seperti yang saya bilang, pengadilan agama ada di jalan pengadilan di jalan, bukan jalan pengadilan, jalan SM Raja, ya, sebelah flyover sebelah kanan dia. Kalau pengadilan tingginya ada di Helvetia,
kalian dapat itu pengadilan tinggi di Helvetia sebelah depan SPBU kalau nggak salah, tapi nggak pas depan kali, sebelah SPBU Helvetia. Saya pernah ke sana, makanya saya tahu. Kalau dulu memang tugas kami hukum acara perdata sama dosen kami yang lalu, sama almarhumah Ibu Leli Asni Siregar, itu suruh ngecek semua lembaga peradilan yang ada di kota Medan. Ngeceknya kayak mana? Nama peradilannya, ya kan? Susunan pimpinannya, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, itu harus dicatat semua. Itulah tugas kami hari itu. Kalau sekarang kan nggak mungkin lagi kita itu kan, karena ini kan banyak orang kerja juga, ya kan. Kalau dulu memang kita kelas reguler semua. Selanjutnya ada dalam peradilan agama, dalam undang-undang diatur susunan kekuasaan hukum acara dalam bab kedudukan hakim serta segi-segi administrasi dalam peradilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Ya, jadi di sini hakimnya khusus hakim pengadilan agama yang di bawah naungan pengadilan agama maupun pengadilan tinggi agama. Jadi hakim pengadilan negeri tidak bisa mengadili di pengadilan agama, ya kan? Tapi kalau hakim pengadilan agama mungkin bisa diminta bantuan untuk di pengadilan negeri. Kalau dalam masa misalnya ada umat Islam, orang Islam mau bercerai tapi maunya di pengadilan negeri, nggak mau di pengadilan agama, ya kan? Tetap salah satu hakimnya harus orang yang ngerti tentang hukum acara peradilan agama, supaya hak-hak dalam agama Islam juga tidak dilanggar. Nah, seperti itu dia ada apanya. Selanjutnya pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam pengadilan agama ini murni nih hanya orang-orang yang beragama Islam yang bisa ke situ. Boleh agama lain bersidang di situ, atau boleh misalnya ngajukan gugatan ke situ, boleh, asal kedua belah pihak sepakat, ya. Dan kalau dia non muslim tidak mengacu pada hukum agama dia, tapi tetap pada hukum Islam. Kadang itu banyak itu. Apa itu? Misalnya kasus perceraian orang-orang Tionghoa misalnya, atau Cina, ya. Karena kalau dia di pengadilan negeri, si perempuan nggak dapat apa-apa. Kalau dalam harta gono gini, perceraiannya oke di pengadilan negeri. Gugatan harta gono gini dia nggak mau, dia ke pengadilan agama supaya dapat haknya. Atau gugatan anak, ya. Kalau di pengadilan negeri, anak di bawah umur tetap ikut bapak, ya. Tapi kalau di pengadilan agama, dia ikut ke ibu. Nah, itu dia. Makanya orang-orang non muslim jangan heran nanti kalau ke pengadilan agama ada orang-orang Cina yang di dalamnya. Orang-orang Chinese ada. Memang mereka membutuhkan juga. Membutuhkan, rasanya tidak adil kalau di pengadilan umum, makanya mereka ke situ. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tinggi tingkat banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan agama, dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili dan pengadilan agama di daerah hukumnya, ya. Jadi kalau pengadilan tinggi ini kasus-kasus banding. Jadi setiap putusan yang sudah putus di pengadilan agama, ya, udah putus di pengadilan agama, kita tidak puas hasilnya, kan dikasih waktu tadi, seperti saya bilang, dikasih waktu oleh hakim untuk mengajukan upaya hukum. Nah, kita lanjut ajukan upaya hukum di tingkat banding, datangkan lagi saksi-saksi yang mungkin bisa merubah putusan, atau ajukan bukti-bukti yang bisa membantah putusan pengadilan agamanya.
Ya, jadi kita harus ada nih yang, jadi kita bukan hanya sekedar ngajukan banding, harus ada nih bukti-bukti kita yang kuat. Jadi kalau kita nanti sebagai advokat, kalian sebagai advokat, kalian harus tanya nih sama klien kalian, kita udah kalah ini di pengadilan agamanya tingkat pertamanya, ini kita mau lanjut bu, pak. Iya katanya. Apa yang bisa ibu atau bapak ajukan di pengadilan tinggi yang mungkin bisa membantah argumen-argumen di pengadilan agama, ya kan? Kalau nggak ada, ya kalian buang-buang waktu, buang-buang biaya, iya kan? Karena bayar, kalau udah banding itu bayar, nggak ditanggung negara. Kalau pengadilan agama tingkat pertama mungkin masih ditanggung negara, ya kan? Itu pun tak mahal-mahal, paling putusan kalau perceraian itu sekitar, mereka minta biaya materai aja 10.000, kan? Karena materai yang berlaku sekarang 10.000, 6.000 udah nggak berlaku lagi. Seperti itu dia. Jadi apa ya? Selanjutnya kita bahas sedikit mengenai peradilan militer. Jadi peradilan militer merupakan peradilan khusus bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kan? Jadi peradilan militer ini dia khusus nih tentang prajurit yang kasus-kasus prajurit tentara Indonesia. Siapa hakimnya? Hakimnya ya mereka juga prajurit juga, atasan-atasannya, ya kan? Dan biasanya kasus-kasus di peradilan militer ini semuanya tertutup. Nah, private. Jadi kalau kalian nanti, saya lupa bilang, di pengadilan agama pun nanti itu sistem peradilannya ada dua. Ada terbuka, ada tertutup. Jadi kalau kalian datang ke ruang sidang, kita bisa nih datang ke ruang sidang, nggak apa-apa. Kita datang, duduk. Nanti hakim buka, ditanya hakim sama para pihak di sini ada orang luar. Apakah para pihak berkenan mereka ada di sini atau tidak? Kalau katanya tidak berkenan, ya kita diusir. Mohon maaf kepada pengunjung, silakan mencari ruang sidang yang lain. Karena di sini para pihak tidak berkenan perkaranya diperdengarkan kepada orang lain. Nah, itu pengusiran secara halus memang. Itu saya waktu dulu kuliah memang pernah kena itu. Kami udah 10 orang masuk ke ruang sidang. Ini perkara belum ada, hakim pun belum datang, kami udah duduk situ. Hakim duduk, ditanyakan, kami disuruh keluar. Suruh cari ruang sidang lain. Karena para pihak terganggu dengan adanya mahasiswa di dalam itu. Karena perkara yang mau diadili itu sengketa anak. Orang tuh takut begaduh di dalam tentang hak asuh anak, uang anak, ya kan. Jadi kan aib juga bagi keluarga mereka nanti kalau sempat begaduh di ruang sidang. Jadi nggak mau dipublikasikan. Walaupun kita tidak bawa kamera, tapi kita punya pendengaran, punya otak. Ya, udah dengar, nanti kita ceritakan ke orang, cerita lain, dinding pun jadi bersuara. Dalam peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tinggi. Pengadilan militer ini tetap ke Mahkamah Agung, akhirnya ke tingkat akhirnya tetap di Mahkamah Agung, ya kan? Jadi dia tetap di Mahkamah Agung. Kewenangan peradilan militer adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ada peradilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota, kabupaten kota, dan daerah hukumnya meliputi kabupaten kota. Ini sama dengan yang tadi yang di peradilan umum. Jadi kalau setiap kabupaten kota itu pasti ada pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara. Di pengadilan umumnya pun nanti di pengadilan negerinya itu di dalam tuh ada pengadilan niaga, ada pengadilan anak,
ada peradilan anak, dan peradilan kalau nggak salah tindak pidana ekonomi. Itu ada. Jalan-jalan ke pengadilan nomor 8 sama 10 kalau nggak salah saya. Tuh besar tuh situ. Kalian mau belajar di situ, belajar yang lebih real, kalian bisa ngelihat proses persidangan, kalian bisa masuk ruang sidang, kalian bisa ngelihat. Nah, jadi kalian tahu. Jadi kalau ini kita cuma menjelaskan dasar-dasarnya, umum-umumnya. Kalau kalian mau cari apa, situ. Nanti dalam proses pengajuan perkara juga saya berikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini hanya pengantar, jadi saya berikan peradilan seluruhnya, tidak hanya pengadilan agama. Nanti setelah ini baru fokus dia peradilan agama. Peradilan tata usaha merupakan peradilan tingkat pertama, dan pengadilan tinggi tata usaha merupakan tingkat banding. Jadi pengadilan tata usaha negara sebagai pelaksana kehakiman berpuncak ke Mahkamah Agung. Jadi tata usaha negara juga lari ya ke Mahkamah Agung. Nanti ada tuh mata kuliahnya. Hukum acara tun, saya nggak tahu ya ada apa nggak. Nanti coba lihat, ada ya. Nah, nanti di situ dijelaskan. Ini saya jelas secara umum aja yang berkaitan dengan pengadilan agama. Pengadilan usaha negara tidak berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, dan keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan undang-undang. Jadi peraturan yang dalam keadaan darurat seperti perang, seperti sekarang ini nggak usah perang lah, wabah COVID, ya kan, penyekatan, PPKM segala macam aturan itu tidak bisa digugat. Karena apa? Kejadian luar biasa yang tidak direncanakan, ya kan. Kalau kita lihat sekarang Rusia ataupun Ukraina sekarang perang, ya itu seperti itu juga. Itu tidak bisa dihukum, tidak bisa digugat, kecuali mereka melaksanakan kejahatan kemanusiaan. Misalnya Rusia menyiksa warga Ukraina, itu baru bisa digugat, ya kan. Genosida ada undang-undangnya. Kejahatan dalam perang ada. Kejahatan dalam perang bukan invasi, tapi kejahatan-kejahatan di luar yang sewajarnya. Kan? Lanjutnya, dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi ada nih undang-undang yang dalam keadaan mendesak. Seperti itu ada undang-undang darurat, pernah kita ada undang-undang darurat. Nah, makanya di sini pun ada juga ini. Itu ada dekret presiden, ya kan? Di sini ada dekret presiden juga di undang-undang ini. Jadi kalian pun tahu, ya kan? Ada dekret presiden, ada konstitusi RIS. Jadi gimana perubahan-perubahan itu kalian tahu. Kalian tahu di mana pasal-pasalnya yang berubah, yang segala macam, penambahan, pengurangan, penggantian. Jadi pasal itu ada 3, perubahan, penggantian, ya kan, penambahan atau pengurangan. Pengurangan itu perubahan, berubah dia, kan. Lanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Wacana pembentukan Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah ada dalam pembahasan Undang-Undang Dasar di BPUPKI oleh Profesor Muhammad Yamin. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim. Jadi kalau kalian pernah lihat sidang Mahkamah Konstitusi, di televisi, maka kalian pasti akan lihat 9 majelis hakim, ya kan. Nah, di situ bisa dari 3 Mahkamah Agung, 3 orang anggota DPR, 3 orang yang ditetapkan oleh presiden. Nah,
Selanjutnya, definisi peradilan bagi umat Islam. Keberadaan lembaga peradilan merupakan kondisio sine qua non, yakni sesuatu yang mutlak adanya. Jadi peradilan itu adalah sesuatu yang mutlak harus ada, kan? Sehingga dimanapun ada Islam dan pemeluknya, maka di situ harus ada lembaga peradilan. Mana ada sengketa, kita bisa ajukan ke pengadilan. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum. Jadi di sini juga dapat menemukan hukum baru. Ya kan, hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus. Untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Nah, kata pengadilan dan peradilan memiliki dasar kata yang sama, yakni adil. Yang memiliki pengertian proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, penyelesaian sengketa hukum, dan berdasarkan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, ya kan? Jadi kita memproses sesuatu perkara itu harus berdasarkan undang-undang. Kalian mengajukan perkara ke pengadilan itu harus berdasarkan undang-undang, bukan seenak hati kita, kan? Kalau melanggar ketentuan undang-undang, ajukan. Ada bukti, ada saksi, bisa kita ajukan. Tidak bisa sembarangan. Ini yang kalau kadang orang apa, kita ajukan, kan? Peran dan fungsi lembaga keadilan: pertama, Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang, dan Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili. Mahkamah Agung juga berwenang pertama melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah dan menjalankan kekuasaan kehakiman. Melaksanakan pengawasan organisasi administrasi badan peradilan. Melakukan pengawasan organisasi administrasi badan peradilan yang ada di bawahnya, meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan dari semua badan yang berada di dalamnya. Mereka memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan kepada pengadilan di semua badan yang berada di bawahnya. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. Dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Lanjut, dalam peradilan umum. Dalam lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengkhususan peradilan yang diatur dalam undang-undang tertentu dalam pasal 8 Undang-Undang 49 tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 2 tahun 86 tentang peradilan umum. Peradilan khusus lingkungan peradilan umum lain: pengadilan anak, pengadilan tindak pidana korupsi, niaga, pengadilan perikanan, dan pengadilan hak asasi manusia. Dalam peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengadilan agama sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Jadi inilah bidang kajian kita di hukum acara peradilan agama ini, bahwa gugatan yang dapat kita ajukan ke pengadilan agama itu adalah masalah perkawinan. Perkawinannya apa? Perceraian, ya kan? Melanggar syarat-syarat dasar dalam perkawinan, bisa kita ajukan pembatalan perkawinan namanya.
kan? Ada waris, gugatan warisan antara keluarga, wasiat seseorang, pesan yang ditinggalkan seseorang sebelum dia meninggal. Di luar waris, kalau waris ini kewajiban yang timbul setelah meninggal. Kalau wasiat, misalnya orang tua kalian meninggal, ada nih catatan di lemarinya bahwa jika nanti saya meninggal, tolong 10% dari harta kekayaan saya sumbangkan ke panti asuhan. Maka itu wajib kalian serahkan. Jangan kalian makan hak itu, karena itu memang hak orang tua kalian yang harus dititipkan ke panti asuhan. Wasiat itu memang ada aturannya, tidak boleh lebih daripada setengah. Nah, di sini nanti di wasiat juga kita bahas mengenai anak angkat, karena anak angkat tidak bisa mendapat warisan, tapi wasiat bagi anak angkat tidak boleh lebih dari setengah yang didapat oleh anak kandung. Selanjutnya ada hibah. Kalau semua orang mungkin tahu, kan? Hibah untuk tanah perkuburan, hibah untuk masjid, musola, ya kan? Banyak nih hibah. Itulah hibah. Hibah harap kedepannya bagi siapa saja yang ingin berhibah, urus suratnya. Ya, kalau memang diserahkan untuk masjid atau musola, urus suratnya. Jangan hibah berdasarkan perkataan. Karena kalau kita masih hidup, itu tidak akan jadi masalah. Kalau mohon maaf, kita yang memberikan wasiat sudah meninggal, belum tentu anak cucu kita setuju dengan wasiat itu. Hibah itu, hibah belum tentu setuju. Makanya dijelaskan, dibuat aturannya, didaftarkan ke pengacara, ke notaris, silakan. Selanjutnya ada zakat. Nanti kita bahas zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Jadi kita bahas semuanya secara satu-satu. Selanjutnya peradilan militer. Kewenangan peradilan militer adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan peradilan militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Pertama, prajurit syaratnya berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit. Anggota atau golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit sebagai berdasarkan undang-undang. Seorang yang tidak masuk pada huruf A, huruf B, huruf C, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dan lingkungan pengadilan militer. Selanjutnya, memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Kenapa tata usaha? Karena memang mereka pejabat negara juga, tapi khusus tata usaha angkatan bersenjata. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. Ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara merupakan pengadilan di tingkat banding, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan tata usaha negara dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antara tata usaha negara di daerah hukumnya. Pengadilan tata usaha negara juga berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama terhadap perkara yang telah diupayakan administrasi
secara administratif. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir nih ya, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang dilaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili. Yang pertama, ingat ya, dicatat ya, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi saya rasa cukup sekian mata kuliah hukum acara peradilan agama pada pertemuan pertama kita pada hari ini sebagai pengantar di hukum acara peradilan agama ini. Di pertemuan pertama, mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Pertemuan pertama ini tadi dengan judul Lembaga Peradilan di Indonesia. Jadi ini saya masukkan juga ke YouTube supaya mahasiswa Universitas Deli Sumatera dapat menontonnya bagi yang tidak ikut kuliah. Juga kepada para penonton channel YouTube ini dapat menambah wawasan pengetahuannya terhadap hukum acara peradilan agama. Sekali lagi, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam kuliah kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada permintaan ingin menjelaskan sesuatu hal, boleh di komen di bawah di video ini, sehingga saya tahu kalau kalian butuh penjelasan tentang suatu materi tertentu yang mungkin bisa saya jelaskan, saya jelaskan. Kalau saya tidak bisa jelaskan, mungkin saya akan minta bantuan ke teman-teman saya yang lain yang berkompeten menjelaskannya. Saya tidak akan jelaskan semuanya, saya akan cari orang yang betul-betul berkompeten. Karena nggak mungkin kalau kalian nyari masalah kedokteran, kalian tanya ke saya jawab, saya nggak ngerti. Tapi saya akan tanya teman saya yang dokter. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.